Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan diketik dulu doa. Silakan doa. Persilapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanfa'u bil muqad wa tanfa'u bil qurab wa tuqda bil hawaj wa tunanu bil rawad wa husnul khawati wa istasqal rahman bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin rahmatika ya arhamar rahimin. Kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai berdiri dulu, bisa menyanyikan lagu. Kita lakukan berdiri dulu. Sampai bersama. Hitungan dulu 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini hadir semua? Coba saya absen dulu. Oke, Dewi Atika ada, kemudian Bawon ada, Dedi Saputra ada, Dewi Mutia ada, Indah Rizkia ada, Juliana Wahyu ada, Maulid Datul hadir, Muhammad Sukron ada, Muhammad Febri ada, Muhammad Aldi hadir, Nani Dwi Rahayu, Siti Aisyahul Maulidiyah. Oke. Hadir semua ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang matriks ya. Matriks itu seperti apa, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan ya. Dan sekarang kita sampai pada perkalian matriks ya. Khususnya perkalian antar matriks. Matriks kali dengan matriks. Oke. Jadi apa perlunya kita belajar matriks ya? Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi kalian harus paham dulu bahwa yang kalian pelajari itu memang banyak manfaatnya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya, cuma kalau boleh saya sebutkan ya, matriks di penerapan dalam bidang matematika itu sendiri. Matriks ini ya bisa dipakai untuk menyelesaikan SPLDV, SPLTP. Malah kalau kalian nanti kuliah ke perguruan tinggi ambil matematika gitu ya, nggak TV, DV lagi, variabelnya banyak pun itu bisa diselesaikan. Yang kita pelajari hari ini itu perkalian matriks. Nah, ini saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan model problem based learning, ya problem based learning itu model pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian tak tunjukkan ada masalah, ya soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan mengarahkan penyelesaiannya itu dengan penyelesaian matriks, gitu ya. Kemudian dan menyelesaikan lembar kerja peserta didik dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Peserta didik atau audiens diharapkan dapat yang pertama. Kalian itu diharapkan dapat menjelaskan konsep perkalian antar matriks dengan benar. Judulnya ya, perkalian antar matriks. Yang kedua, menentukan hasil perkalian antar matriks dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah kontekstual soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan perkalian antar matriks dengan benar. Kemudian yang keempat, menganalisis sifat komutatif dan identitas perkalian pada matriks. Nah, berlaku apa enggak? Kalau komutatif kalian di SMP, kalau masih ingat ya, 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Nah, matriks ini bisa nggak dibuat seperti itu?
Yang kelima, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian antar matriks dengan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya untuk pertemuan hari ini dan besok ya. Selanjutnya, nah ini ya, ada masalah kontekstual. Di sana ia membeli 2 beef dimsum, berarti dimsum yang isinya daging sapi, 3 chicken dimsum, berarti isi daging ayam, ya, dan 1 dimsum keju. Di toko yang sama, Rika ya, membeli 1 beef dimsum, 2 chicken dimsum, dan 1 dimsum keju. Yang dibeli sama ada 3, tapi kuantitasnya beda-beda. Harga persatuan untuk beef dimsum adalah Rp3.000. Kemudian untuk dimsum keju 2.500. Berapakah uang yang harus disiapkan Ani dan Rika saat membayar di kasir? Coba dari sini kalian analisa, kalian amati dulu dan catat hal-hal pentingnya. Ya, hal-hal penting apa ya? Mungkin berkaitan dengan data-data numeriknya. Ya, kalian tulis Rika itu beli apa saja. Nanti akan kita selesaikan. Ya, coba kita lanjutkan. Nah, yuk kita buat tabelnya. Kenapa sih dari soal ini kita perlu tabel? Tabel itu fungsinya untuk menyederhanakan soal cerita sehingga tidak hilang inti dari soal ceritanya, tapi dengan tabel itu malah jadi lebih sederhana. Ngerti ya? Nah, coba dilihat. Kayak gini kan lebih mudah. Ani itu beli 2 beef dimsum, beli 3 chicken dimsum, beli 1 keju dimsum, ya kan? Lebih enak lihatnya kan ya? Lebih gampang dibaca. Rika beli 1 beef dimsum, terus Rika beli 2 chicken dimsum dan 1 keju dimsum, ya kan? Terus itu adalah tabel harganya yang tadi di soal cerita juga ada, ya kan? Wes, ditulis seperti itu, ada harga beef dimsumnya 3.000, kemudian chicken dimsumnya 2.000, harga dimsum kejunya 2.500 dan seterusnya. Nah, bagaimana bentuk matriksnya? Di pertemuan pertama matriks ya, kalian sudah saya ajari bagaimana membuat matriks dari SPLTV dan SPLDV dari permasalahan kontekstual ya. Terus yang dimasukkan apa? Bilangan koefisien dari variabel ya kan. Kalau di sini berarti ya bilangan yang dalam tabel ini. Dimasukkan 2, 3, 1, 1, 2, 1. Nah yang sebelah kanan ada matriks lagi Pak. Yang matriks apa tadi? Harga. Nah sekarang kalau sudah bentuk matriks begini, sementara pertanyaannya tadi adalah berapakah uang yang harus disiapkan Ani dan Rika untuk membayar di kasir. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Tahukah kalian langkah selanjutnya? Tahu nggak? Ayo. Dari bentuk matriks tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, cara mengoperasikannya ya. Cara mengoperasikannya bagaimana? Matriksnya kan beda di sini ya kan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Bagaimana cara mengalihkannya? Kaitkan dengan logika nalar kalian. Kalau beli 2 beef dimsum, satunya 3.000, berarti 2 bagaimana? Nah, berarti arah mengalihkannya itu bagaimana nanti? Berarti 3.000 itu ketemu mana nanti kan gitu kan? Ini harganya apa tadi? Beef. Lah yang beef dimsum mana? Kan ini. Kolom ini ya kan? Lah ini kolom apa? Kolom chicken dimsum. Nah, kalian analisa dari sana, harganya beef dimsum ya kali dengan jumlahnya beef dimsum ya kan? Chicken ya dengan jumlahnya chicken dan seterusnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya silakan membentuk kelompok. Ini kan sudah ada 3 ini. Tiap baris ini 3-3. Kalian duduk melingkar, coba sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah ke kelompoknya masing-masing, sekarang saya berikan LKPD. Oke, silakan. Nah, saya pandu dari sini. Silakan dilihat LKPD-nya ya. Untuk mencari informasi terkait tadi itu ya, kalian juga bisa menggunakan bahan bacaan kalian.
Ya cari sumber di situ ya, apa sih mengalihkan matriks ya. Pak, saya lebih suka lihat di internet, silakan akses internetnya ya. Kemudian coba dilihat sini. Di halaman kedua, kalian tulis dulu nama kelompok kalian, ketua harus ditaruh di nomor 1 gitu ya. Oke, selamat mengerjakan dan berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Kalau yang pertama itu minta apa yang ditanyain aja, jadi berupa kalimat. Kalau yang kedua itu merubah ini bentuk perkalian matriks. Yang nomor 3 baru diolah, dikalikan. Ditulis dulu yang pertama apa. Lagi nanti apa gantian atau langsung ya apa. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok yang pertama siapa? Kelompok saya, Pak. Sukron. Oke, silakan maju. Di bawah LKPD-nya Sukron. Ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nani Rahayu. Di sebelah kanan saya Sukron Fadilah. Di sebelahnya lagi Juliana Wayu Nagisa. Yang pertama, pertanyaannya berdasarkan pengamatan. Pertanyaan dari penulisan adalah hitunglah pemasukan harian dengan penyajian bentuk matriks. Yang kedua, menentukan informasi. Pertanyaannya berdasarkan pemasaran di atas, tuliskan informasi apa saja yang diperoleh. Dari kelompok kami dibuktikan ditemukan ada dua matriks. Yang pertama matriks A. Matriks jenis A merupakan bentuk matriks dari tabel jumlah banyaknya makanan. Nah, matriks jenis A ini merupakan matriks yang berordo 3x3. Kemudian yang kedua, matriks B. Matriks B ini merupakan matriks dari bentuk matriks dari daftar harga masing-masing makanan. Nah, matriks jenis B ini adalah matriks berordo 3x1. Kemudian lanjut bisa dibuka ya, yang mengolah informasi. Nah, di sini yang pertama, mengalihkan dua bentuk matriks yang diperoleh dari langkah sebelumnya, A kali B. Jadi ini hasil dari matriks A dari matriks B. Yang kedua yakni hasil dari B kali A. Nah, ini kan ordernya terdiri 3x1. Nah, ini 3x3. Nah, sedangkan syarat untuk matriks, perkalian matriks itu syaratnya untuk kolom banyak kolom di matriks pertama harus sama dengan banyak baris di matriks kedua.
Sedangkan ini yang kolom matriks pertama hanya satu kolom, yang baris di matriks kedua 3 kolom. Jadi tidak bisa dioperasi. Menurut kelompoknya Sukron ya, jadi kalau B A kan B tadi bisa dikalikan. Nah B kali A di sini malah tidak bisa dikalikan. Coba tanggapan dari kelompok lain, benar nggak seperti ini nggak bisa dikalikan? Pak, saya Pak. Oh, mau oke, silakan mau. Pak, punya kelompok saya bisa dikalikan karena ya dia itu sama dengan A yang dikalikan. Hasilnya sama, gitu ya? Ya. Oke, coba bisa diinterpretasikan ke depan. Ya, tulis. Ya, Pak. Hasilnya di sini. Coba bandingkan nanti ya. Ya. Hasilnya malah Sama. sama. Iya. Dengan oke, begitu. Oke. Nah, ini menarik ini. Bagaimana dari tanggapan kelompok lain? Menurut kalian yang paling pas pada poin perkalian B kali A ya, itu yang tepat seperti apa? Ini dulu coba. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlaku sifat komutatif gitu ya. Oke. Jadi ya terima kasih atas masukannya tadi dari kelompok yang lain ya. Jadi ada 2 pemikiran kebetulan masing-masing yang versi dari kelompok 1 ini sama dengan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 1 nah pemikirannya seperti ini. Kalau di sini kolom pertama ini adalah nanti semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kelompok berikutnya ini nyari A kali I dengan I kali A, nanti dibandingkan seperti apa. Kelompok selanjutnya nanti mengkomunikasikan yang ditemukan apa saja, begitu ya. Dan yang terakhir nanti membuat kesimpulan ya, ini mungkin bersama-sama saja nanti ya.
bersama-sama saja. Jadi meskipun nanti tidak tampil keseluruhan, tapi yang penting ada interaksi, ada umpan balik dari masing-masing kelompok, gitu ya. Selanjutnya saya kepingin kelompok 3 saja deh. Kelompok 3 untuk menentukan ini A kali I dan I kali A, di mana I itu adalah matriks identitas berordo 3 kali 3. Silakan kelompok 3 sama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini. Kelompok kami mau mempresentasikan yang mengelola informasi yang nomor ketiga. Jika I adalah matriks identitas berordo 3 kali 3, tentukan hasil dari A kali I dan I kali A. Kelompok lain mungkin bisa menanggapi apakah berbeda atau sama dengan pekerjaan dari kelompok 1 bagaimana? Apakah sesuai dengan kelompoknya? Baik, oke. Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin setelahnya akan kita bandingkan dengan pekerjaannya kelompok 2 untuk perkalian I kali A-nya ya. Kita kasih waktu kelompok 3. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Budi Firmansyah, samping saya Aisyatu Maulidiyah, dan sampingnya lagi Lawon. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk perkalian I kali A ya. Oke, langsung di bawahnya situ. Siapa yang nulis? Silakan. I kali A-nya berarti sama dengan matriks apa ya? Matriks A. Oke, berarti buat sama dengan gitu. Nah, sama dengan gitu. Oke. Pak, sama yang lain mungkin ada tanggapan yang berbeda mungkin dari kelompok kalian. Ternyata kelompok 2 ini menemukan I kali A-nya itu hasilnya balik ke arah sama kayak kelompok 3 yang tadi malah takalannya bukan I kali A ya, tapi A kali I ya. Nah, ya. Terutama matriks A. Ada yang berbeda mungkin? Sama Kak. Sama aja. Yang lain? Sama. Oke. Tidak ada masalah. Oke, Maulid. Pak, kan tadi bilangnya cuma dibalik, mungkin yang dibalik A-nya bukan A dikali I-nya. Tadi kan jawaban A dikali I-nya bilangnya dibalik. Nah, Kan dibalik, sama kan? iya. Ya, sih. Cuma I-nya yang dibalik, bukan Bukan, hasilnya. iya bukan hasilnya. Ya. Hasil perkaliannya ya? Iya, Pak. Yang tadi Maulid yang dulu tadi A kali I. A kali I. Ya, kan kalau tadi kali A. Kali A. Oke. Tapi hasil yang merupakan matriks yang sama. Ya. Atau matriks A. Gitu ya. Oke. Pakat ya sama semua ya? Makan. Nah, tepuk tangan dulu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silahkan kalian buka HP kalian ya. Saya akan kirimkan ke grup WA. Oke, silakan di grup WA kelas 11 ya. Langsung diketuk aja dan dikerjakan. Ada 5 soal ya, waktunya kurang lebih 20 maksimal 25 menit.
ya. Silakan dikerjakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutia dari kelompok 2. Ingin merefleksikan dari hasil presentasi tadi kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung perkalian matriks dengan benar, dan kita juga sudah membahas bersama-sama antara yang salah dan tidaknya kita bisa dibahas sama-sama. Berikan aplaus dulu. Terima kasih Mutia untuk refleksi pembelajarannya. Kemudian sekarang waktunya kita memantapkan kembali kesimpulan yang tadi kita buat ya. Saya pertegas lagi di sini, bisa kalian tulis juga di buku catatan kalian. Jadi yang pertama, kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwa perkalian dua buah matriks itu memang bersyarat ya. Syaratnya bisa dilihat dari ordonya. Kalau matriks A itu ordonya M kali N, dan matriks B itu ordonya N kali P. Nah, yang saya tandai merah itu memang harus sama. Itu satu. Yang kedua, tidak berlaku sifat komutatif pada perkalian matriks ya. Berarti tidak sama dengan A kali B, tidak sama dengan B kali A. Tetapi akan berlaku kalau salah satu matriksnya itu berupa matriks identitas. Jadi suatu matriks A dikalikan dengan identitasnya, hasilnya adalah A. Begitu juga dengan matriks identitas dikali matriks A, itu hasilnya juga adalah matriks A itu sendiri. Itu ya, 3 nih kesimpulan secara umum. Sekarang saya review dulu untuk penampilan kelompok tadi, itu sudah bagus semuanya. Ada yang sudah sesuai, ada yang belum ya, tapi kita tadi sudah saling melengkapi, sudah ada yang menanggapi juga bahwa yang betul, yang sebaiknya itu yang seperti ini gitu ya. Nah, jangan lupa di pertemuan selanjutnya untuk materinya adalah tentang determinan matriks. Nah, oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, kasih plus dulu untuk kita semua. Baik. Kelas 11, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Maruf cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Maruf akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.